Pria miskin jatuh cinta pada pandangan pertama kepada putri pemilik toko bunga di lantai bawah. Di tahun-tahun kelamnya, gadis itu menjadi satu-satunya cahaya baginya. 8 tahun berlalu, pria itu menjadi pengusaha besar yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Namun, gadis itu telah menikah dan menjadi istri orang. Dia menjadi ibu rumah tangga yang tidak ada habisnya mengurus pekerjaan rumah. Kemudian mereka secara tidak sengaja bertemu kembali. CEO itu langsung mengenali gadis yang sedang hamil. Hanya karena keterlambatan mengantarkan bunga selama 3 menit. Dia sudah sengaja dipersulit oleh anak orang kaya. Melihat gadis yang disukainya di Siska, pria itu menendang anak orang kaya hingga terbang. Lalu, dia menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang. Di perjalanan, CEO tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang keadaan gadis itu. Gadis itu masih terdiam. Suaminya memang baik padanya di awal. Namun, entah sejak kapan, suaminya berubah. Dia menganggapnya sebagai pembantu gratis yang sudah seharusnya. Mendengar kalimat itu, CEO pun tidak bertanya lagi. Segera mereka sampai di bawah rumah wanita itu. Namun, mereka secara kebetulan bertemu dengan suaminya yang pulang. Wanita itu ketakutan dan tidak berani keluar mobil. Namun, CEO itu memberitahunya bahwa ini adalah kaca satu arah dan tidak akan terlihat. Saya hanya mengantarmu pulang. Reaksimu ini, seolah-olah kita sedang bersembunyi. Setelah suaminya pergi, wanita itu juga buru-buru keluar dari mobil. Namun tanpa sengaja menjatuhkan jepit rambut di mobil. 8 tahun ternyata terlalu lama. Gadis kecil di bawah sudah menikah semua. Setelah pulang, CEO masih tidak bisa melupakan gadis itu. Bahkan bermimpi tentangnya. Jadi keesokan harinya dia pergi ke restoran di bawah apartemennya. Kebetulan melihat gadis itu juga di sini. Dia hanya mengamatinya dari jauh. Diam-diam membayar tagihannya. Setelah gadis itu mengetahuinya, dia ingin mentransfer uang untuk membayarnya kembali. Namun CEO memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta menambahnya di WeChat. Saya bisa mentransfer uang secara langsung. Kalau begitu, tidak usah dibayar kembali. Hutang saja. Gadis itu tidak punya pilihan dan hanya bisa menambahkannya. CEO bertanya kepada gadis itu, bukankah dia sebelumnya belajar desain? Mengapa sekarang dia menjual bunga? Gadis itu bingung mengapa dia begitu tahu tentang dirinya. Jangan salah paham. Saya hanya merasa, seorang pria terhadap angkatannya sendiri sebagai seorang istri, harusnya memberinya ruang email, memberinya status sosial, memberinya jaringan relasi, membuatnya berpijak dengan mantap di punggungnya, bukan mengorbankan kesukaannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya. Kata-kata ini seperti palu yang menghantam hati gadis itu. Dia panik berdiri dan bersiap untuk pergi. Awalnya ingin menghapusnya dari teman, namun dia menerima pesan yang dikirimnya. Agar suaminya tidak salah paham, gadis itu menghapus pesan itu. Namun dia tidak tahu, suaminya sudah mengkhianatinya, bahkan merencanakan untuk menggugurkan anaknya bersama wanita licik. Baru saja pulang, suaminya memberinya pil aborsi, dengan alasan palsu bahwa itu adalah vitamin. Gadis itu tidak curiga dan langsung menelannya. Setelah itu, suaminya dengan panik mengatakan akan mencuci gelas. Gadis itu kembali menerima pesan dari CEO. Dia bilang ada sesuatu yang akan dikembalikan di depan pintu kompleksnya. Jika tidak keluar, akan diserahkan kepada suaminya. Gadis itu terpaksa turun. Begitu naik mobil, dia langsung kesal, meminta pria itu untuk tidak mengganggunya lagi. Namun pria itu mengeluarkan penjepit rambut. Dia bilang hanya untuk mengembalikannya. Saat itu, pria tersebut juga bersiap menyimpan cintanya dalam hati, mendoakannya bahagia. Saat pergi, dia memanggilnya. Jika suamimu mengganggumu di masa depan, hubungi saya kapan saja. Dimanapun aku berada, saya bisa kembali menjemputmu. Kakak akan membelamu. Gadis itu hanya menganggapnya sebagai orang gila yang mengganggu. Namun sesampainya di rumah, efek obat itu langsung muncul. Sementara suaminya juga muncul di hadapannya bersama wanita licik. Barulah dia menyadari bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Dalam keputusasaan, dia terkurung di dalam kamar. Suara CEO terdengar di telinganya. Jika suamimu suatu saat memperlakukanmu dengan buruk, hubungi aku kapan saja. Dimanapun saya berada, aku bisa segera kembali untuk menjemputmu. Saat itu CEO masih merasa sakit hati karena melepaskan gadis yang dia suka. Namun suara deringan ponsel berbunyi.